Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes. Iya adik-adik, kita bertemu kembali di acara ibadah sekolah minggu. Walaupun masih keadaan daring ya kakak guru sekolah minggu, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai adik-adik, kakak tetap mengingatkan adik-adik untuk menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak perlu memakai masker, dan kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Baik adik-adik, dan kita juga tetap berdoa kepada Tuhan agar kita dapat bertemu kembali di acara sekolah minggu ya dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu, kita bernyanyi untuk menambah sukacita kita. Kita nyanyi Satukanlah Hati Kami. Adik-adik sudah semangat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kakak harapkan duduk dengan tenang, jangan ada yang ribut, jangan ada yang jalan-jalan, tetap tenang untuk mengikuti ibadah. Baik, kita bernyanyi, dibuka buku ND-nya. Buka dari buku ND nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 kakak undang adik-adik untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, Ya Allah,
kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita kembali mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada perayaan minggu kita hari ini. Seperti setiap minggu yang kita terima, yakni hukum Taurat yang disampaikan kepada kita digantikan oleh pengakuan iman rasuli bagian yang pertama. Saya ulangi sekali lagi adik-adik, pengakuan iman rasuli bagian yang pertama. Adik-adik yang di rumah masih ingat tentang pengakuan iman rasuli? Tentunya saya yakin bahwa adik-adik yang di rumah masih ingat ya, dan tetap ingat pengakuan iman rasuli bagian yang pertama. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Iya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sederhana banget ya adik-adik ya. Namun, walaupun sederhana, tapi tujuan dan maksudnya sangat luar biasa loh. Adik-adik penasaran, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh pengakuan iman rasuli bagian pertama ini kepada kita? Nah, kalau adik-adik mulai penasaran dan ingin mendengarkan, silahkan memberikan perhatiannya, kita dengarkan penjelasan tentang maksud pengakuan iman rasuli yang pertama. Silakan kakak-kakak. Nah, penjelasan yang pertama, dalam ke-10 firman Tuhan, kita telah melihat semua yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dan jangan kita lakukan. Maka, benarlah jika sesudah itu menyusul pengakuan iman. Di dalamnya kita mengetahui segala sesuatu yang dapat kita harapkan dan kita terima dari Allah. Singkatnya, pengakuan itu mengajar kita untuk mengenal Dia sepenuhnya. Loh, ternyata pengakuan iman itu dimaksudkan untuk menolong kita melakukan apa yang diharapkan dari kita berdasarkan ke-10 firman. Sebab, seperti yang kita katakan di atas, ke-10 firman Tuhan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang demikian besar terhadap kita, sehingga segala daya manusia terlalu kecil dan lemah untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya sungguh perlu mempelajari bagian ini sama seperti bagian yang lain, supaya kita dapat mengetahui bagaimana memelihara firman-firman itu, di mana serta bagaimana kita dapat memperoleh kekuatan yang kita perlukan. Sebab andai kata kita dapat memelihara ke-10 firman sebagaimana mestinya dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak memerlukan yang lainnya, baik pengakuan iman ataupun doa Bapa kami. Oleh karena itu, mengapa kita sangat penting untuk memahami pengakuan iman itu sendiri, sebagaimana pesan yang disampaikan dari lagu buku ND-HKBP, buku nyanyian HKBP nomor 28.
kita sudah mendengarkan maksud yang pertama dari hukum Tuhan pada hari ini digantikan oleh pengakuan iman rasuli bagian yang pertama. Ternyata adik-adik masih ada lagi loh pesan yang mau dimaksudkan untuk kita lakukan melalui pengakuan iman yang pertama ini. Mari kita tetap memberikan perhatian kita dengarkan penjelasan yang kedua. Baiklah adik-adik, untuk penjelasan yang kedua, adik-adik pertama-tama pengakuan iman itu dibagi atas 12 ya, dibagi atas 12. Tetapi supaya kita mudah mengerti adik-adik, jadi supaya kita mudah mengerti dan dengan sederhana sehingga seluruh iman ini dirangkum dalam 3 pokok pasal sesuai dengan 3 pribadi Allah yang kita percayai ya adik-adik. Apa saja itu? Yang pertama yang berbicara tentang Allah Bapa, yaitu bagaimana Ia menjadikan segala sesuatu. Baru yang kedua berbicara tentang anak, bagaimana di sini menjelaskan bagaimana anak membebaskan kita. Baru yang ketiga adik-adik berbicara tentang Roh Kudus, di sini menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu menguduskan kita ya adik-adik. Jadi pengakuan iman ini dapat dirangkumkan, dengarkan ya adik-adik ya, dapat dirangkumkan yang percaya. Yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan kita. Aku percaya kepada Anak yang membebaskan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menguduskan kita. Ya, sudah mengerti adik-adik? Jadi satu Allah dalam satu iman ya adik-adik, tetapi ada 3 pribadi. Dan itulah sehingga ada 3 pasal atau 3 pengakuan. Seperti di dalam lagu Kidung Jemaat nomor 69 ayat 7 ini. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Adik-adik tentang penjelasan yang kedua. Lalu kemudian masih ada lagi hal-hal yang mau kita ketahui dan harus kita ketahui dari kesaksian iman rasuli di bagian yang pertama. Oleh karena itu adik-adik tetap fokus. Mari kita mendengarkan tentang penjelasan yang ketiga. Nah adik-adik, tibalah kita yang ketiga, kesaksian rasuli. Kesaksian aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi. Maksudnya adalah satu cara yang menerangkan dan menggambarkan dengan sesingkat-singkatnya seperti apa itu Allah yang kita kehendaki dan lakukan. Karena ke-10 firman telah menunjukkan kita tidak boleh memiliki lebih dari satu Allah. Kita tanya bagaimana pribadi Allah, apa yang kita lakukan, bagaimana kita memuji dan menggambarkan tentang Dia sehingga orang dapat mengenal Dia. Inilah penjelasannya. Jadi pengakuan iman itu tidak daripada suatu jawaban dan pengakuan orang Kristen yang didasarkan pada firman pertama. Apa yang kamu ketahui tentang Dia? Hendaknya ia dapat berkata, Allahku pertama adalah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang satu-satunya dan tidak ada yang kukenal sebagai Allah selamanya. Karena tak seorang pun dapat menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bernyanyi KJ 242, muliakanlah Allah Bapa.
Wah, ternyata luar biasa. Hanya satu kalimat yang singkat dan sederhana, namun melahirkan dan memberikan banyak arti, bukan? Nah, pastinya adik-adik merasa bahwa ini adalah suatu hal yang luar biasa, bukan? Nah, jangan salah dulu. Masih ada satu penjelasan lagi tentang kesaksian dari pengakuan iman di bagian yang pertama. Mari kita tetap fokus adik-adik. Kita dengarkan penjelasan yang terakhir. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasan yang keempat. Allah Bapa, pemberi hidup dan segala yang baik. Allah ini menunjukkan hal-hal pokok, yakni mengarahkan kita pada penciptaan. Kita harus percaya dan teguh bahwa kita ini ciptaan Allah. Artinya, Ia telah memberi kita dan terus memelihara tubuh, jiwa, nyawa kita, kaki dan tangan kita, dan besar kecil seluruh indera kita. Pikiran serta pengertian kita dan sebagainya. Makanan dan minuman, pakaian, kelangsungan hidup, istri dan anak-anak, para pelayan, rumah dan kebun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ia membuat seluruh ciptaan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup dan apa saja yang bermanfaat untuk kita, seperti matahari, udara, api, air, bumi, dan segala sesuatu yang dihasilkannya. Burung-burung dan ikan-ikan, dan segala jenis binatang, dan biji-bijian, dan segala jenis tanaman. Ia juga memberi kita segala hal yang baik di dunia ini. Perintah yang baik dan damai sejahtera, keamanan. Jadi dari pasal ini kita mengetahui bahwa tak seorang pun dapat memberi hidup ataupun yang telah atau yang masih dapat didaftarkan. Sebagaimanapun kecil dan sepelenya hal-hal itu, demikian pula tak seorang pun dapat memelihara semua itu dengan sendirinya. Inilah yang terkadang dalam kata halik. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui bahwa Allah Bapa, pelindung dan pengasih, bahkan kita harus berterima kasih dan mau untuk melayani Allah. Kita akan bernyanyi kembali memuji Tuhan dengan Allahku besar. Adik-adik yang bersama-sama dengan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mendengarkan penjelasan tentang pengganti dari hukum Taurat kita yang diwartakan melalui pengakuan iman rasuli yang pertama. Oleh karena itu, lakukanlah semuanya
Karena kita diarahkan untuk mengakui dan percaya kepada Tuhan, karena Dialah yang penuh kuasa, yang penuh berkat, dan pencipta segala sesuatunya. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan kita daripada Tuhan dalam melakukan dan menghidupi firman-Nya ataupun hukum-Nya. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi yang ketiga, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan doa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebagaimana setiap minggu kita selalu mendengarkan tentang ayat bulanan yang selalu kita ucapkan bersama-sama, yang menjadi bekal kita atau yang menjadi pegangan kita dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, saya mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Dari mana? Filipi 1 ayat 6. Oke, Filipi pasal yang pertama ayat 6 kita bacakan bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, saya ulangi adik-adik. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian dan dikatakan di dalam ayat bulanan kita pada hari ini, biarlah segala kemuliaan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di dalam hal ini menjadi anugerah yang baik dalam hidup kita untuk selalu tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, oleh karena itu adik-adik, agar kita mampu untuk menghidupi firman Tuhan yang berkumandang bagi kita sebagai ayat bulanan kita pada hari ini, marilah kita memohon pertolongan daripada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa permohonan kita. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi nomor lagu yang keempat, yaitu mengangkat pujian. Ada satu sahabatku yang setia. Adik-adik, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman, kepercayaan kita sebagaimana yang diucapkan oleh saudara-saudara seiman di seluruh penjuru dunia ini. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya kita akan persiapkan dulu diri kita
dengan Alkitab kita supaya kita dapat mendengarkannya dan memahaminya dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dulu dari Kidung Pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Bersujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Gedung Johor. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk tinggal di dalam rumah kudus-Mu. Baik sekalipun masih ada adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ikut dalam ibadah minggu pada hari ini melalui atau di tempat dan di rumahnya masing-masing. Namun kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami di dalam iman dan kepercayaan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkumandanglah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita, yang menjadi sukacita kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat ke-28. Saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing, membaca firman Tuhan di rumahnya masing-masing. Saya akan bacakan kepada kita, marilah kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sekali lagi saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, dari nas ini kita bisa melihat jelas, jika kita mengikuti nas ini sejak pada permulaan sebelum ayat 27, kita akan mendapatkan suatu sukacita melalui pemberitaan baru yang mengatakan kepada kita tentang pertobatan yang sejati. Nah, setelah Yesus selesai berkhotbah menyampaikan tentang pertobatan yang sejati, maka berlanjutlah pemberitaan sukacita yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan, yakni berkat yang sejati. Nah, adik-adik ingat, berkat yang sejati itu tidak datang dari tengah-tengah dunia ini. Berkat yang sejati tidak datang dari diri kita sendiri. Berkat yang sejati itu datang dari Tuhan yang dikaruniakan kepada kita sebagai anugerah dari Allah sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sejati yang disampaikan kepada kita menyangkut akan 3 hal. Seperti yang kita ketahui bahwa berkat yang sejati tidak dibatasi oleh adanya dasar keluarga. Tidak dibatasi oleh keluarga. Dia tidak lahir dari keluarga. Dia tidak ditentukan dari keluarga. Nah, adik-adik, kenapa dikatakan demikiannya? Sebagaimana yang kita ketahui, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu daripada Yesus adalah Maria. Namun di dalam nas ini, nama dari ibu Yesus tidak disebutkan. Lalu kemudian dikatakan di sana, berbahagialah perempuan yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Tidak ada subjek atau nama yang ditunjukkan di sana. Dalam hal ini mau dikatakan kepada kita adalah sebenarnya yang mau dikatakan atau disampaikan lewat Maria bukan karena kekuatan Maria, bukan karena kekudusan Maria, bukan karena kelebihan Maria ibu Yesus yang menggenapi berkat sejati itu di dalam kehidupan dunia. Namun dia hanya dipakai sebagai media yang rela, yang taat, yang tunduk, yang menerima arahan dan perintah daripada Allah untuk melahirkan berkat baru di dunia ini, yakni di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah jelas disampaikan kepada kita bahwa kehadiran Maria ibu Yesus sangat-sangat memiliki suatu peranan luar biasa. Namun yang paling luar biasa adalah berkat Tuhan yang memakai Maria sebagai alat untuk melahirkan keselamatan baru di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bukan karena keluarga Maria, tapi karena kasih Allah yang memakai Maria untuk memberikan Yesus bagi kita. Yang kedua dikatakan adik-adik bahwa berkat sejati itu tidak dibatasi oleh tempat. Berkat sejati itu tidak dibatasi oleh tempat. Oleh karena itulah dikatakan dalam hal ini, ketika Yesus menjawab dari pernyataan perempuan itu, dia katakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mereka yang mau mendengarkan, bukan mereka yang berkumpul. Memang benar bahwa hal yang dibutuhkan di dalam persekutuan, di dalam kesatuan, yakni persekutuan. Yakni persekutuan dari jemaat, dari orang-orang yang dipanggil di tengah-tengah gereja untuk memperoleh berita sukacita baru dan keselamatan baru dari setiap pewartaan Tuhan, dari ibadah yang dimasukinya. Namun di sini dikatakan bahwa namun yang penting kita perhatikan bukan kelompok itu,
bukan lokasi itu, bukan perkumpulan itu yang memberikan segala berkat abadi atau berkat yang sejati. Namun Tuhan memakai persekutuan itu sebagai tempat untuk melimpahkan segala berkat sejatinya bagi kita adik-adik. Oleh karena itulah maka dikatakan di sini kita dituntut untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dituntut untuk mau mendengarkan berita Tuhan. Kita dituntut untuk mau memahami perintah Tuhan melalui firman di dalam Alkitab. Yang ketiga yang dikatakan kepada kita adalah berkat sejati tidak ditentukan oleh pribadi perseorangan orang lain. Tidak ditentukan oleh pribadi perseorangan orang lain. Benar bahwa yang kita terima itu adalah bagian yang menjadi milik kita secara pribadi ketika kita mau mendengarkan firman. Namun ada juga hal yang dituntut dari kita untuk membangun persekutuan dari pribadi-pribadi itu. Itulah gereja. Jadi itulah yang memanggil kita untuk datang ke gereja. Itulah yang memanggil kita untuk bersekutu di gereja. Oleh karena itu memang benar bahwa untuk ibadah di rumah itu menjadi suatu hal yang tidak salah. Untuk ibadah di rumah itu tidak menjadi suatu hal yang tidak benar. Benar. Namun benar juga bahwa kita juga dipanggil tidak hanya beribadah secara pribadi, tetapi kita juga dipanggil untuk beribadah secara komunal atau secara persekutuan atau kumpulan di tengah-tengah rumah Tuhan. Walaupun kita banyak, namun kita dipersatukan menjadi satu tubuh dalam satu iman, satu permohonan, dan satu pujian hanya bagi Tuhan yang dimuliakan. Oleh sebab itu adik-adik, panggilan gereja adalah panggilan wajib yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita hidupi. Panggilan untuk datang ke rumah Tuhan adalah panggilan berkat sejati yang akan diberikan bagi kita ketika kita memberikan hidup kita untuk tinggal dan menghidupinya dalam setiap perjalanan langkah hidup kita. Demikian dikatakan kepada kita, maka berbahagialah adik-adik yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hati kita, hati adik-adik masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu telah berkumandang bagi kami, sehingga kami telah menjadi orang yang berbahagia. Terlebih ketika kami menerima firman-Mu di dalam iman, keyakinan, dan kepercayaan kami, sehingga membuat kami memperoleh sukacita baru. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang menjadi pengajaran yang luar biasa bagi kami untuk mengenal Engkau, memuji nama-Mu, dan melakukan segala aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah, kami akan lanjutkan ibadah kami. Berkatilah adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di rumah yang belum bisa berkumpul bersama kami di gereja ini, di rumah-Mu ini, untuk memuliakan nama-Mu. Pakailah ya Allah adik-adik sekolah minggu menjadi alat Tuhan seperti Maria untuk memberitakan, menyaksikan segala kuasa kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkaulah kiranya yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Simanjuntak. Jadi untuk adik-adik yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan, diberikan yang terbaik buat Tuhan, dan jangan dikasih yang sobek-sobek atau yang jelek-jelek ya Dek. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku,
Nah, adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari Minggu. Tuhan memberkati.